Kita awali dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jamaah yang dimuliakan Allah, terlebih dahulu mari kita mengaturkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Syukur karena Allah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kemerdekaan, nikmat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya pada subuh ini dengan izin Allah kita masih dipertemukan kembali dalam acara kajian Al-Islam dengan maksud agar supaya kita ini semakin tambah umur apa berkurang umur kita ya. Kalau menurut kacamata Allah ini berkurang ya, menurut kacamata Allah itu berkurang. Tapi kalau menurut kacamata manusia tambah umur diulang tahuni gitu, tambah umur. Beda ya pandangan Allah dengan jamaah yang saya hormati. Mohon maaf yang kemarin waktu saya kan kemarin ya saya datang, dan alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat untuk istiqomah mencari ilmu. Imam Al-Basri menyampaikan, ini bukan hadis ya, kun aliman, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala tuhlik wala takun khamisan fala tuhlik, yang artinya jadilah kalian menjadi orang yang berilmu, au muta'alliman, atau orang yang mencari ilmu, belajar ilmu, au mustami'an, atau orang yang suka mendengarkan ilmu. Yang keempat adalah au muhibban, orang yang cinta ilmu. Jadi jadilah orang yang berilmu, mencari ilmu, terus apa? Mustami, suka mendengarkan ilmu. Yang keempat, atau orang yang cinta pada ilmu. Jangan jadi orang yang kelima. Orang yang kelima juga belum cari apa? Jadi orang yang berilmu. Tidak pernah mencari ilmu, tidak suka dengarkan, apalagi cinta.
Maka mereka itu termasuk orang-orang yang hidupnya itu kalaupun ibadah itu asal-asalan, tidak punya apa dasar hukum harus bagaimana saya melakukan ibadah. Tapi kalau kita ini hidup ini menjadi orang yang berilmu, ya tentunya kita akan berbahagia sekali karena hidup kita ini akan terbimbing ya, oleh ilmu-ilmu yang diperoleh. Sehingga banyak anak-anak kita, ya, cucu-cucu kita, anak-anak muda tingkat SD, agar supaya hidup berprestasi, SD dimasukkan ke pondok pesantren. Itu maksudnya apa? Orang tua itu punya harapan agar supaya anak cucu kita ini menjadi orang yang berilmu. Ya tingkatannya ya ada ya, yang paling tinggi ya ulama lah, gitu, ya. Atau ustadz. Itu impian-impian dari orang tua itu seperti itu. Kalau kita sampai punya anak yang berprestasi di bidang ad-dinul Islam, berbahagialah, karena itulah harapan kita menjadi mempunyai anak yang soleh ataupun solihah yang selalu apa mendoakan orang. Itulah kebahagiaan orang tua yang punya anak-anak yang berprestasi di bidang ad-din, ilmu agama. Kun aliman au muta'alliman. Ya, kalau kita tidak sampai ke tingkat yang itu, jadilah orang yang suka mencari ilmu semampu kita. Kalau bapak-bapak ini sudah tidak sempat untuk mondok lagi, gitu. Mencari ilmu, ya kajian-kajian yang selevel ini sudah bagus. Tidak harus kita mondok lagi. Bagaimana caranya? Ya sudah, dengan cara kita mustami'an, suka mendengarkan saja. Ini termasuk bagian dari kelompok-kelompok orang yang berbahagia, yang beruntung, ya. Kemudian itu sudah bagus, ya. Suka mendengarkan karena Allah memberikan fasilitas dalam diri kita, namanya telinga. Itu adalah alat pendengar ini, masya Allah, besar sekali manfaatnya. Karena kita itu diberi telinga dua ini untuk mendengarkan. Mata, kita diberikan mata ya untuk melihat, ya, membaca. Yang kadang-kadang bapak-bapak menerima lembaran-lembaran itu kan kita agar supaya kita itu suka baca, dan akhirnya dengan bacaan itu kita tambah ilmu, wawasan kita akan bertambah. Muhibban, atau orang yang suka ada pengajian, itu tidak membenci, itu sudah termasuk suka itu. Atau mungkin ngantarkan, walaupun tidak masuk itu sudah bagus. Yang penting hatinya ngantarkan dengan hati yang seneng, ya anak-anakku pada gelem ngaji, atau ngantarkan ibunya di pengajian dengan senang hati. Itu al-muhibban, itu orang yang sudah masuk kategori orang yang sudah cinta. Alhamdulillah kita masuk di antara 4 golongan. Hanya saja jangan menjadi golongan yang kelima. Ya. Terus gak beri ilmu agama, ya. Tidak mau mendengarkan, tidak cinta, ya.
maka itu mereka termasuk orang-orang yang rugi. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.